Hai Osliers, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat aja dan baik-baik aja. Nah, di video kali ini, di Osli 7 kali ini, spesial banget nih karena aku sendirian dan kita akan ngebahas soal indigo. Apa itu indigo? Kalau nggak hati-hati kamu bisa terjebak di orang hilang. Kita cari orang hilangnya kemana. Itu anak indigo bisa pakai kekuatan yang kita. Sebelum kita mulai, aku mau pesan dulu nih buat teman-teman. Yang pertama-tama aku mau mengucapkan makasih banyak untuk teman-teman yang baru subscribe di channel YouTube Low Indigo ini. Dan aku juga mau pesan buat teman-teman yang baru nonton untuk support kami. Caranya subscribe channel YouTube ini, lalu like dan share video-video kita ke semua sosmed kalian ya. Oke, makasih. Oke, Osliers, di video kali ini kita akan membahas fenomena indigo atau biasa kita sebut anak indigo gitu. Karena banyak banget teman-teman kita di luar sana atau kerabat kita, saudara kita yang nggak tahu apa sih sebenarnya fenomena indigo itu, orang indigo, anak indigo tuh apa sih sebenarnya, itu hoax atau bukan, atau hanya gimmick atau apa. Kali ini aku bakal bahas itu dan kita udah ngumpulin banyak pertanyaan, cuman kita pilih beberapa pertanyaan aja yang secara general gitu, secara umum. Nanti pertanyaannya akan dibacakan oleh kameramen. Kameramen ada di sebelah sini. Ya, Nanti nanti akan aku jelaskan. Semoga bisa menambah sedikit pengetahuan Osliers mungkin yang belum paham apa itu indigo, apa itu anak indigo dan fenomena itulah pokoknya. Oke, stay tune ya. pertanyaan pertama, apa itu indigo? Oke, indigo itu sebenarnya indigo itu nama warna. Indigo itu artinya ungu atau nila. Nah, warna indigo itu sendiri warna yang terdiri dari biru dan ungu. Biru keunguan gitu lah ya. Pokoknya kayak warna ini kita nih, Warna logo baju. kita. Kayak gini, ini ya kayak gini. Kayak warna logo kita. Indigo tuh itu. Nah, indigo ini sebenarnya menggambarkan warna dari aura seseorang yang apa ya, warna aura orang tuh ada yang warna auranya indigo, dan itu biasanya orang-orang kayak gitu tuh punya kemampuan spesial, punya kelebihan, punya talenta, bisa yang tidak dimiliki oleh orang-orang awam kayak gitu. Dan indigo itu biasanya ya bakat, ada yang bilang kutukan juga sih, cuman menurut kami yang eh, punya aura indigo itu, yang katanya auranya nila itu, menurut kami itu bakat sih, itu talenta yang dikasih sama Tuhan menurut kami gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, apa aja ya kemampuan anak-anak indigo? Kemampuan anak-anak indigo itu yang aku tahu yaitu terdiri dari ada empat kemampuan. Yang pertama interdimensional. Nanti aku jelasin satu-satu ya. Nah, yang pertama interdimensional, yang kedua humanis, yang ketiga konseptual, yang keempat artis. Nah, kita bahas dulu soal interdimensional. Interdimensional itu adalah kemampuan anak indigo untuk mengetahui sesuatu hal di luar dimensi kita ini, dimensi yang sekarang kita jalani ini, dimensi ini. Seperti misalnya clairvoyant itu nanti akan aku jelasin, karena nanti kalau ada pertanyaan akan aku jelasin lagi. Seperti ini contohnya interdimensional itu seperti clairvoyant, out of body experience, atau kita biasa tahu kayak astral projection kayak gitu. Nah, terus ada lagi kayak precognition, retrocognition, itu nanti akan aku jelasin. Itu contohnya interdimensional. Yang kedua humanis. Humanis itu artinya anak indigo itu punya sisi simpati dan empati yang sangat dalam terhadap lingkungan di sekitarnya, baik itu untuk sesama manusia, sesama hewan dan tumbuhan kayak gitu. Jadi anak indigo tuh punya perasaan yang sangat peka dan sangat mendalam terhadap makhluk hidup di sekitarnya. Itu humanis. Yang ketiga konseptual. Jadi anak-anak indigo itu punya pemikiran atau prinsip hidup yang unik, yang berbeda dari manusia-manusia awam pada umumnya. Biasanya anak indigo itu tanda kutip agak unik gitu ya. Itu konseptual. Yang keempat artis. Nah, kebanyakan anak indigo itu memang suka seni, suka banget sama seni.
dan seninya tuh unik. Tapi yang orang suka seni belum tentu indigo loh ya. Tapi kalau kebanyakan orang indigo yang aku tahu itu suka banget sama seni. Termasuk aku sendiri suka. Oke, pertanyaan berikutnya, apa aja jenis-jenis anak indigo? Indigo jenis anak indigo yang pertama, indigo murni atau indigo sejak lahir, bawaan lahir. Itu. Kalau aku sendiri indigo murni. Aku bisa seperti ini dari lahir. Nah, kalau yang kedua, Dari umur berapa ya? dari umur, aku menyadari aku punya kemampuan itu dari umur 4 tahun. Masih kecil. Nah, jadi umur 4 tahun tuh aku udah kayak melihat apa ya makhluk tak kasat mata kayak gitu. Itu. Nah, itu indigo murni atau indigo bawaan lahir. Lalu ada juga indigo yang karena keturunan. Jadi orang tuanya atau kakek neneknya terdahulu itu punya bakat kemampuan indigo juga, nah lalu nurun ke anak cucunya kayak gitu. Terus yang ketiga ada indigo yang dipelajari. Jadi sebenarnya orang itu kalau mau belajar juga bisa. Itu bisa dibilang kayak membuka mata batin atau membuka mata ketiga. Gitu. Nah, itu indigo yang dipelajari. Atau ada juga karena yang keempat, indigo yang karena ilmu. Jadi indigo yang ilmu ini ada tujuannya, ada 2 macam. Mau untuk yang baik atau untuk yang jahat kayak gitu. Oke. Tadi bilang ada tipe yang pertama, yang kedua. Ada indigo yang bawa sejak lahir sama yang keturunan. Memang kalau yang bawa sejak lahir sama yang keturunan beda. Kalau bawaan lahir itu murni kamu saja yang sejak lahir indigo. Belum tentu orang tuamu atau kakek nenekmu indigo kayak gitu. Nah, kalau yang keturunan itu kemungkinan besar papamu atau mamamu, bapak ibumu itu ada yang indigo. Kemungkinan besar kakek nenekmu ada yang indigo gitu. Pertanyaan berikutnya, apa bedanya indigo murni dan indigo yang dipelajari? Kalau indigo murni yang tadi udah aku jelasin kan, itu kan bawaan lahir. Jadi begitu kamu lahir memang kamu diberi karunia oleh Tuhan, oleh Yang Maha Kuasa untuk melihat hal-hal yang tak kasat mata atau punya kemampuan seperti out of body experience kayak gitu. Nah, kalau indigo yang dipelajari ya kamu ada guru pembimbingmu supaya kamu bisa membuka mata ketigamu kayak gitu. Nah, indigo untuk indigo yang dipelajari itu kamu bisa juga dengan cara kayak meditasi kayak gitu. Bisa dilakukan dengan cara, bisa dibuka mata ketigamu dengan cara meditasi. Biasanya kalau misalnya indigo yang dipelajari itu ada guru spiritualnya atau pendamping spiritualnya untuk memandu kamu supaya kamu bisa membuka mata ketigamu kayak gitu. Lalu kalau misalkan belajar sendiri? Kalau belajar sendiri juga bisa, cuman sebenarnya lebih riskan sih. Kalau belajar sendiri, yang tadi aku bilang bisa pakai cara meditasi. Ya, lebih sering meditasi untuk membuka cakra asna atau mata ketiga. Di sini letak. Riskannya apa ya? Pasti banyak penonton juga mungkin penasaran, jangan-jangan mau secara otodidak atau gimana? Riskannya gini, kalau misalnya kamu ketika meditasi atau berusaha untuk membuka cakra asna itu, mata ketigamu itu, kamu bisa, kalau nggak hati-hati kamu bisa terjebak di dunia lain. Atau mendapat gangguan dari makhluk yang memang niatnya mau jahat sama kamu kayak gitu. Mesti hati-hati. Iya, nah yang baru belajar atau baru buka mata ketiga biasanya kena tipu muslihat sama makhluk yang itu tadi, yang niatnya jahat sama kamu. Mereka bisa aja nampakin diri kamu dengan wujud yang cantik, yang tampan, yang baik, padahal sebenarnya mereka itu jahat. Berikutnya, apakah kemampuan indigo yang dipelajari itu sebenarnya bisa lebih hebat ya daripada yang murni, daripada keturunan daripada yang bawa sejak lahir? Bisa aja sebenarnya, bisa aja. Tergantung sebenarnya gini, kalau misalnya orang indigo ini mau semakin hebat, itu harus prihatin,
rajin berdoa, mendekatkan diri sama Tuhan, atau mungkin puasa. Nah kalau anak dari lahir udah indigo terus menjalankan hal-hal seperti ini, prihatin gitu misalnya, itu bisa semakin hebat sebenarnya. Nah kalau misalnya yang baru mau membuka mata ketiganya itu ya, top indigo yang dipelajari itu, misalnya dia belajarnya giat atau prihatinnya itu juga lebih kuat daripada yang indigo bawaan lahir itu, ya kemungkinan dia juga bisa jadi lebih hebat kayak gitu. Oh, jadi tergantung dia mau mengasah kemampuannya sampai Iya, mana. betul. Jadi bisa diasah ya. Iya. Lalu rata-rata anak indigo itu punya berapa kemampuan? Anak indigo tuh punya banyak kemampuan sebenarnya. Jenis-jenis kemampuan yang tadi aku bilang interdimensional, itu aku ngejelasin dulu. Sebenarnya banyak banget jenis-jenisnya, kayak sebelum aku jelasin berapa banyak anak indigo punya kemampuan, aku mau jelasin dulu interdimensional itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada clairvoyant, ada clairaudience, ada clairsentience, ada clairalience, terus ada juga retrocognition, ada precognition, juga ada mediumship, bisa psikokinesis. Nah, kalau clairvoyant itu tuh kemampuan anak indigo. Clairvoyant sendiri artinya melihat dengan jelas, dan itu kemampuan anak indigo untuk melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang awam. Misalnya apa, seperti makhluk astral atau makhluk halus, lalu melihat kejadian di masa lampau atau melihat kejadian di masa depan, terus mendapat vision atau penglihatan tentang sesuatu kayak gitu. Itu clairvoyant. Lalu ada juga clairaudience yang tadi. Clairaudience itu kemampuan anak indigo untuk mendengar suara-suara yang halus yang tidak bisa didengar oleh orang awam. Terus ada juga yang ketiga, clairalience. Clairalience itu kemampuan anak indigo untuk menghirup aroma atau bau-bauan di sekitarnya yang tidak bisa dihirup oleh manusia awam. Terus ada juga clairsentience, itu yang tadi aku bilang bahwa anak indigo itu punya simpati dan empati yang sangat dalam, kepekaannya sangat dalam, sangat feelingnya kuat, firasatnya kuat, sehingga bisa merasakan sekitarnya itu. Kalau misalnya dia nggak beres, mereka bisa ngerasain ada sesuatu yang menyenangkan, mereka bisa rasain. Kayak perasaannya itu jauh lebih kuat ketimbang orang-orang awam itu. Terus ada juga tadi aku bilang mediumship ya. Mediumship itu kemampuan anak indigo untuk berbicara dengan makhluk astral kayak gitu. Jadi seperti istilahnya anak indigo kayak meminjamkan tubuhnya supaya makhluk astral itu bisa komunikasi dengan manusia. Itu mediumship namanya. Terus ada juga precognition. Precognition itu kemampuan anak indigo untuk melihat masa depan atau melihat hal yang belum terjadi. Terus ada juga retrocognition, itu kemampuan anak indigo untuk melihat masa lampau gitu. Terus ada psychokinesis. Psychokinesis itu kemampuan anak indigo untuk mempengaruhi suatu keadaan sesuai dengan keinginan dia. Jadi misalnya aku lagi di kerumunan nih, aku pengen kerumunan itu tiba-tiba sepi. Nah, aku menggunakan kemampuan kekuatan pikiranku untuk membuat kerumunan itu bubar kayak gitu. Itu psikokinesis. Serem banget. Bisa menggunakan kekuatan pikiran. Terus ada juga telekinesis. Telekinesis itu kemampuan untuk menggerakkan benda tanpa menyentuh. Terus yang terakhir itu ada out of body experience, atau bisa kita bilang merogoh sukmo. Itu orang Jawa bilang biasanya merogoh sukmo, atau kita bisa bilang astral projection. Itu kemampuan anak indigo untuk keluar dari tubuh, rohnya keluar dari tubuh, ya melakukan apa yang dia mau gitu, keluar dari tubuh. Misalnya untuk ketemu sama leluhurnya, keluar dari tubuh, atau mau jalan-jalan ke luar negeri, keluar kota, keluar dari tubuh kayak gitu. Ya. Jadi bisa bocor. Iya, benar.
Kalau misalnya mau cari orang, oh, ada orang hilang nih, kita cari orang hilangnya kemana. Itu anak indigo bisa pakai kekuatan yang tadi, out of body experience, keluar dari tubuh atau astral projection, untuk mencari orang hilang itu. Bagus ya kalau untuk mencari teroris yang dihukum. Wah, bisa tuh, seru kayaknya. Kalau biasanya kan ada yang lari dari hukum tapi di suatu tempat, di suatu daerah. Bisa minta bantuan anak indigo ya. Iya. Kalau negara percaya bisa aja minta. Tapi kan masih banyak orang yang kurang percaya. Oke, apa ada lagi? Pertanyaan terakhir nih. Hmm. Apa bedanya paranormal, para psikolog, metafisika? Ya, sudah coba kamu. Oh, oke. Itu sebenarnya masuk ke dalam apa ya, jenis-jenis anak indigo juga sih. Cuman itu dikategorikan berdasarkan pekerjaannya atau kemampuannya. Nah, ada yang namanya paranormal, ahli metafisika atau para psikolog, ada juga, mohon maaf, dukun, ada juga prediktor, ada juga pseudoscientist, ada juga ilmuwan atau kiai ya. Aku jelasin dulu, ini ada 8 yang tadi aku sebutin ya. Ini sebenarnya ke-8 yang aku sebutin tadi ini punya kemampuan untuk meramal, atau mereka juga sebenarnya punya feeling dan firasat yang kuat, tapi nggak semuanya bisa dibilang indigo. Nah, kalau paranormal itu belum tentu indigo, karena mereka bisa mempelajari indigonya itu. Kayak yang tadi, kayak ada indigo murni atau indigo yang bisa dipelajari ya. Dan paranormal ini kemungkinan ada 2, yang indigonya bawaan lahir atau indigonya dipelajari, kayak gitu. Paranormal ini contohnya Mama Loren. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu, ya namanya Mama Loren. Itu jago ngeramal kan dulu, Mama Loren. Bisa cari-cari. Mama Loren atau Mbak Yu. Nah, itu paranormal. Kalau para psikolog ini punya kemampuan meramal, tapi atas bantuan kekuatan otaknya atau kekuatan pikirannya, atau bisa disebut dengan bantuan extra sensory perception-nya. Nah, para psikolog itu contohnya kayak Citra Prima gitu. Aku sendiri juga, aku bilang para psikolog karena para psikolog ini sudah pasti indigo dan bisa meramal dengan kemampuan melalui ESP-nya. ESP itu extra sensory perception itu tadi. Nah, kalau apalagi ya tadi ya, ada juga prediktor. Prediktor itu orang yang punya kemampuan melihat hal yang tak kasat mata atau punya kemampuan meramal karena dia feelingnya kuat, firasatnya kuat. Itu contohnya kayak peramal zaman dulu tuh di Jawa-Jawa yang terkenal namanya Jayabaya. Itu prediktor. Terus ada juga pseudoscientist. Pseudoscientist itu yang bisa meramal berdasarkan ilmu kira-kira, kayak misalnya ahli astrologi yang biasa ngeramal zodiak, ngeramal sio, terus feng shui, hong shui. Nah, itu pseudoscientist namanya. Nah, terus ada juga ilmuwan. Kalau ilmuwan itu kan meramal berdasarkan ilmu pasti kan, atau ya contohnya semua ilmuwan lah, itu ilmuwan. Terus ada juga kiai. Kalau kiai itu punya kemampuan berdasarkan kitab suci. Jadi kemampuan dia misalnya meramal atau melihat masa lalu, melihat masa depan, itu berdasarkan kitab suci gitu, karena dekat sama Tuhan gitu, makanya dibilang kiai kan. Terus ada juga yang namanya dukun. Dukun itu karena belajar, karena ilmu. Jadi dukun ini pada dasarnya itu banyak yang sudah indigo sejak lahir, tapi karena dukun ini belajar, jadinya dia bisa lebih hebat gitu, bisa hebat banget lah. Nah,
ini mohon maaf untuk jangan sampai ada yang tersinggung gitu, karena dukun itu ada yang tujuannya baik, ada yang tujuannya buruk juga, tergantung dia ngilmunya apa, ngilmu hitam atau ngilmu putih, atau memang dia tujuannya mau nolong orang kayak gitu. Kalau yang kayak mengobati patah tulang Itu biasanya mengobati patah tulang itu ahli tulang. tulang Heeh. Maksud kamu mungkin kayak ini kali. dalam. Nah, itu yang ahli untuk mengobati penyakit dalam gitu-gitu kan. Nah, itu seperti itu bisa dibilang ke paranormal sih. Lebih ke paranormal, atau mungkin dukun tetapi yang ilmu putih. Jadi ilmu dia bersih. Memang tujuannya untuk menolong orang di dunia ini kayak gitu. Nah, terus ada juga tadi ahli metafisika ya. Ahli metafisika itu orang yang bisa meramal atau bisa melihat hal-hal kejadian-kejadian di sekitarnya itu menggunakan ilmu fisika gitu. Nah, itu contohnya kayak Albert Einstein. Albert Einstein kan cerdas banget kan, dan kecerdasannya di atas rata-rata kan. Dia itu bisa dibilang metafisikawan juga. Tadi pertanyaannya masih belum terjawab. Oh ya, sorry kelupaan yang mana ya? Anak indigo itu punya. Oke, tadi kan aku udah sebutin kan kemampuannya kan. Nah, untuk anak indigo sendiri punya kemampuan ada berapa itu tergantung kapasitas anak indigo itu sendiri. Kadang-kadang ada anak indigo yang cuma punya satu kemampuan, misalnya dia bisa clairvoyant aja, atau ada anak indigo yang hanya punya satu kemampuan, yaitu out of body experience aja atau astral projection aja, ada gitu. Tapi ada juga anak indigo yang punya banyak banget kemampuan, dia bisa mediumship, bisa clairvoyant, bisa recognition atau retrocognition, bisa psychokinesis juga kayak gitu, macam-macam sih. Ya rata-rata sih satu atau dua gitu. Tapi ada juga yang punya banyak banget kemampuan. Yang punya banyak banget, spesial banget ya. Iya, dan itu memang menghandle-nya agak sulit. Kalau misalnya anak indigo itu nggak bisa kontrol, untuk menghandle kemampuan sebanyak itu tuh sulit. Aku dulu juga kayak gitu, soalnya sulit banget menghandle kemampuan yang kayak gitu. Karena aku berarti banyak kemampuannya. Ya lebih dari dua. Memang itu sulit. Awalnya pas aku benar-benar sadar aku punya kemampuan yang unik gitu, itu pas remaja kan, dan itu sulit banget mengontrolnya. Apalagi saat remaja itu kan emosi anak kan lagi nggak stabil kan, dan itu benar-benar mengganggu. Oke, Osliers, itu tadi pembahasan kita mengenai anak indigo atau fenomena indigo. Misalnya kalian masih punya pertanyaan atau masih penasaran mengenai apa itu indigo, dan pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang aku jawab belum menjawab pertanyaan kalian bisa tinggalin pertanyaan kalian di kolom komentar ini, atau kalian bisa DM langsung Instagramnya Law and Indigo, nanti ada di description box ya. Nanti kalau misalnya pertanyaan yang mengenai indigo masih banyak lagi, kita akan buka sesi kedua pembahasan mengenai indigo seperti ini. Oke, ditunggu semua pertanyaannya atau komentar-komentarnya. Semoga apa yang udah aku sampaikan tadi bermanfaat dan berguna buat kalian. Jangan lupa untuk terus bersyukur dan berjuang, berusaha, teman-teman. Jangan lupa berdoa dan jaga kesehatan di kondisi yang seperti ini. Oke, bye-bye Oslias. Thank you.